warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Bapak kelas 1 SD Al-Kapa, apa kabarnya hari ini? Semoga semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi ini kita masih diberikan kesehatan serta kelapangan waktu sehingga kita dapat mengikuti pembelajaran meskipun secara online. Adapun materi kita hari ini adalah kelanjutan dari materi sebelumnya, yaitu bagian B, kasih sayang Nabi Muhammad SAW di halaman 8. Silakan buka bukunya di halaman 8. B, kasih sayang Nabi Muhammad SAW. Pertama yang kita lihat adalah ini, nak. Aku harus mencontoh perilaku terpuji Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Nabi Muhammad selalu bersikap terpuji. Salah satu sikap terpuji Nabi Muhammad yaitu kasih sayang kepada umatnya, termasuk kepada anak-anak. Jadi anak-anak Bapak sekalian, Nabi Muhammad itu adalah manusia yang diutus Allah sebagai penyempurna para nabi ataupun memperbaiki akhlak manusia. Jadi Nabi Muhammad ini adalah manusia yang tidak memiliki dosa. Salah satu sikap terpujinya adalah kasih sayang kepada umatnya, termasuk kepada anak-anak, yaitu contoh seusia kalian masih disebut anak-anak. 1. Contoh kasih sayang Nabi Muhammad SAW. Hasan dan Husain adalah cucu Nabi Muhammad. Suatu hari Nabi Muhammad melaksanakan sholat sunnah ketika sedang sujud. Hasan naik ke punggung Nabi Muhammad. Hasan menganggap sedang bermain kuda-kudaan. Namun demikian, Nabi Muhammad tidak segera bangkit dari sujud. Karena kalau Nabi Muhammad bangkit, maka secara otomatis cucunya akan terjatuh. Kemudian setelah merasa puas menaiki punggung kakeknya, Hasan segera turun. Nabi Muhammad pun berniat bangkit dari sujud. Namun Husain meniru perbuatan kakaknya. Husain naik ke punggung Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kembali menahan sujud lebih lama. Setelah Husain turun, Nabi Muhammad baru melanjutkan gerakan sholat selanjutnya. Begitulah contoh kasih sayang Nabi Muhammad kepada umatnya, terutama kepada anak-anak, dan ini dipraktikkan kepada cucunya. Karena apabila Nabi Muhammad ketika sedang sujud dinaiki oleh cucunya, kalau langsung bangkit maka cucunya akan jatuh. Tapi kita sebagai anak yang baik, ketika orang tua kita sedang sholat, kita tidak boleh mengganggunya, apalagi sampai menaikinya, nak ya. Kita harus berperilaku terpuji. Kisah tersebut menunjukkan betapa Nabi Muhammad sangat menyayangi anak-anak. Sebagai umat Nabi Muhammad, kita harus meneladani atau meniru sikap terpuji tersebut. 2. Meneladani kasih sayang Nabi Muhammad SAW. Contoh meneladani kasih sayang Nabi Muhammad SAW adalah sebagai berikut. Lihat gambar ini, nak ya, gambar 11. Berbagi makanan dengan teman. Kalau kita memiliki makanan berlebih, terlebih-lebih kita sedang melaksanakan belajar bersama misalnya. Di sekolah atau di rumah kita ada belajar bersama, kita harus berbagi makanan dengan teman. Supaya apa? Supaya teman merasakan apa juga yang kita makan. Seperti itu. Gambar 12, menemani adik bermain. Nah, kalian yang punya adik nih, kalau adiknya sedang sendirian, kita harus menemaninya. Jangan biarkan adiknya main sendirian. Kan kasihan. Dia akan kesepian ketika bermain sendiri. Dia butuh teman untuk bermain. Supaya apa? Supaya merasa bahagia. Yang di sampingnya adalah membantu ibu, nak. Membantu ibu. Lihat di halaman 9. Contoh seorang anak mengambilkan air untuk ibunya yang sedang mencuci baju. Kalau kita di sini kan mencuci baju dengan mesin contohnya kan. Kita bantu apa, nak? Bantu menghidupkan airnya ataupun bantu mengangkat bajunya yang dari
tempat kotor ya, seperti itu. Kemudian yang C, kasih sayang dalam kehidupan sehari-hari. Kasih sayang dalam kehidupan banyak macamnya. Berikut beberapa contohnya. Yang pertama, kasih sayang terhadap diri sendiri. Allah memberi kita tubuh yang sempurna. Kita harus menyayangi tubuh kita. Kita rawat tubuh kita dengan baik. Contoh merawat tubuh sebagai berikut. Yang pertama adalah kita harus makan makanan yang bergizi. Supaya apa? Supaya tubuh kita selalu dalam keadaan sehat. Kemudian berolahraga secara teratur. Boleh bersepeda, boleh jogging, boleh apalagi lari pagi, boleh berjemur ya kan. Kemudian istirahat yang cukup. Nah, ini istirahat yang cukup ini maksudnya adalah kita jangan terlalu banyak bermain game, apalagi bermain handphone berlama-lama. Kita akan mengalami radiasi yang cukup berbahaya bagi tubuh kita. Yang kedua, kasih sayang terhadap saudara. Kita bersyukur mempunyai saudara-saudara membuat kita tidak kesepian. Kita harus menyayangi saudara kita. Berikut contoh kasih sayang terhadap saudara. Menjaga dan menemani saudara saat sakit. Ketika ada saudara kalian, saudara anak-anak Bapak yang sedang sakit, kita harus mau menemaninya. Jangan ditinggalkan begitu saja. Karena dia butuh teman sebagai penyemangat agar bisa sembuh dari penyakitnya. Kemudian membantu saudara saat kesusahan. Ketika kita melihat saudara kita sedang kesusahan, contoh dia membutuhkan sesuatu dan kita punya, kita harus membantunya. Contoh saudara kita tidak punya pensil, kita punya, maka kita meminjamkannya. Kemudian menasihati saudara jika melakukan kesalahan. Nah, kita sebagai umat muslim harus menasihati dalam kebaikan. Jadi anak-anak Bapak ketika melihat saudara melakukan kesalahan, jangan langsung dimarahi, tapi dinasehati. Karena kalau dimarahi bisa mengakibatkan sakit hati dan itu akan menimbulkan permusuhan. Yang ketiga, kasih sayang terhadap tumbuhan. Allah menciptakan tumbuhan. Tumbuhan berguna bagi manusia. Kita harus menyayangi tumbuhan. Berikut contoh menyayangi tumbuhan. Pertama, menyirami dengan air secara teratur. Kenapa? Karena tumbuhan membutuhkan air untuk proses fotosintesis atau proses bernapasnya tumbuhan ya, atau proses membuat makanan bagi tumbuhan. Kemudian memberi pupuk agar tumbuh subur. Nah, tumbuhan kita jangan dibiarkan begitu saja, tapi diberi pupuk supaya tumbuhan kita itu menjadi kuat dan tumbuh dengan baik. Kemudian tidak merusak bagian tumbuhan. Nah, ini contohnya tumbuhan sudah terlihat cantik, kita tidak boleh merusaknya. Contoh memotong batangnya sesuka hati kita, kemudian merusak daun-daunnya. Kemudian apalagi merusak bijinya ataupun merusak bunga yang akan menjadi buah. Jadi yang boleh kita ambil adalah buahnya, ya. Dan kita tidak boleh merusak bagian tumbuhan kecuali kita hanya mengambil buahnya untuk kita konsumsi. Yang keempat, nah ini kita lihat di halaman 11 semua enak ya, bagian 3 dan 4. Kasih sayang terhadap hewan. Allah menciptakan hewan. Hewan juga berguna bagi manusia. Kita harus menyayangi hewan. Maksud berguna adalah hewan ini dapat kita konsumsi dagingnya dan kita dapat memeliharanya agar kita memiliki hewan kesayangan. Berikut contoh kasih sayang terhadap hewan. Merawat hewan peliharaan. Contoh kalian memiliki ayam, jangan dibiarkan begitu saja, tetapi berilah dia makanan. Kemudian tidak memburu hewan liar. Supaya apa? Supaya terjaga ekosistem hutan tersebut atau lingkungan tersebut. Kemudian tidak mengadu hewan. Nah, ini banyak terjadi nak ya. Ikan diadu, ayam diadu, burung diadu, kemudian apalagi masih banyak yang diadu, bahkan sampai jangkrik pun diadu nak ya. Ini semata-mata sebagai apa? Sebagai wujud mereka untuk melakukan perjudian dan ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya dilarang mengadu hewan atau binatang. Contoh gambar di samping adalah memberi makan hewan peliharaan. Baik, selanjutnya pendalaman karakter.
Anak-anak Bapak sekalian, setelah mempelajari kasih sayang, kamu harus memiliki perilaku seperti berikut. Nah, anak-anak Bapak sekalian, setelah kita pelajari materi ini, diharapkan kepada kalian semua memiliki perilaku seperti berikut. Yang pertama, meyakini Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Yang kedua, menyayangi ayah dan ibu. Yang ketiga, menyayangi saudara. Yang keempat, menyayangi sesama manusia. Yang kelima, menyayangi hewan dan tumbuhan. Jadi semua kita harus menyayangi satu sama lain. Baik itu, pertama kita adalah meyakini Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Kemudian kita harus menyayangi ayah dan ibu kita, nak. Kita tidak boleh membencinya, apalagi memarahinya. Bahkan kita diperintahkan sampai mengatakan itu termasuk dosa-dosa. Termasuk dosa ya, nak ya. Termasuk dosa besar karena kita durhaka kepada orang tua. Yang ketiga, menyayangi saudara, yaitu kita harus menyayangi saudara-saudara kita. Yang keempat, menyayangi sesama manusia, terutama sesama muslim. Kita harus menyayanginya supaya apa? Supaya orang lain itu merasakan kasih sayang kita yang kita sampaikan kepadanya. Yang kelima, menyayangi hewan dan tumbuhan, maksudnya adalah hewan dan tumbuhan diciptakan itu ada manfaatnya. Jadi kita harus menyayanginya, tidak boleh menyiksanya apalagi merusaknya. Rangkuman. Pertama, Allah memiliki nama-nama yang baik, yaitu Asmaul Husna. Yang kedua, Ar-Rahman dan Ar-Rahim, termasuk Asmaul Husna. Yang ketiga, Ar-Rahman artinya Maha Pengasih. Yang keempat, Ar-Rahim artinya Maha Penyayang. Yang kelima, Nabi Muhammad SAW menyayangi umatnya. Yang keenam, kita harus meneladani perilaku Nabi Muhammad SAW. Kamus mininya terdapat di bagian bawah halaman 13. Di situ ada foto anak sedang belajar, kemudian sedang bermain dan sedang mandi. Perilaku anak muslim. Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Sebagai makhluk ciptaan Allah, aku juga harus memiliki kasih sayang. Allah Maha Pencipta alam semesta. Allah menciptakan langit yang terbentang. Allah menciptakan bumi yang terhampar. Aku bersyukur kepada Allah. Jadi intinya kita sebagai anak muslim harus rajin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menjalankan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Kemudian rajin berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pembiasaan. Sebagai anak muslim, aku harus membiasakan sikap seperti berikut. Yang pertama, bersyukur atas segala karunia Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua yang ada pada diri kita ini adalah karunia Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus senantiasa bersyukur. Yang kedua, rajin beribadah seperti sholat dan puasa. Kita sebagai anak muslim harus rajin beribadah. Jangan malas sholat, nak ya. Harus rajin sholat. Jalankanlah sholat sesuai waktunya dan di awal waktu. Jangan mengundur-undur waktu. Karena waktu itu tidak dapat kembali. Yang ketiga, menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Yaitu menjauhi perbuatan-perbuatan tidak terpuji. Seperti mencuri, membunuh, dan melukai perasaan orang lain, atau melukai saudara-saudara kita sama muslim dan saudara-saudara kita di rumah. Yang keempat, taat dan patuh kepada orang tua. Jadi intinya kita sebagai anak muslim harus senantiasa taat dan patuh kepada orang tua. Jangan sekali-sekali durhaka kepada orang tua. Karena ridho Allah tergantung ridhonya orang tua. Ridhollahi walidaini. Jadi ridho Allah itu tergantung orang tua kita ridho enggak kepada kita. Yang kelima, menghormati yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda. Baik, cukup sekian dulu pemaparan materi Bapak pada hari ini. Semoga bermanfaat, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa sholat dan mengisi jurnal sholatnya, nak ya. Semoga kita semua terhindar dari wabah yang sedang melanda dunia saat ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.